Pernah dengar nama Kelly Patricia? Di dunia konten kreator keuangan, dia ini dikenal sebagai Lady Boss yang sukses banget. Tapi, belum lama ini dia bikin pengakuan yang bikin heboh para followersnya. Kira-kira apa ya yang ada di balik citra wanita karir yang kuat itu? Jadi pengakuannya ini tuh kayak membuka sebuah teka-teki besar gitu. Coba bayangin, seseorang yang image-nya itu dibangun di atas kemandirian finansial, kesuksesan bisnis, ternyata punya cita-cita yang beda banget. Nah, ini dia nih kutipan yang bikin gempar itu. Dia bilang, kalau suatu hari nanti aku udah married, aku mau full jadi ibu rumah tangga. Dengerin deh, ini kan bener-bener kebalikan dari semua yang kita tahu tentang dia ya. Ya kan? Jelas bikin kita semua jadi penasaran. Lihat deh perbandingannya di sini, kontras banget kan? Di satu sisi, kita kenal dia sebagai konten creator keuangan yang sukses, lady boss, wanita mandiri sejati. Tapi di sisi lain, tujuan pribadinya yaitu jadi ibu rumah tangga full-time. Nah, pertanyaan besarnya kan, kenapa bisa begini? Untuk ngerti, kita perlu mundur sedikit, lihat perjalanannya dari awal. Oke, jadi ceritanya kita mulai dari fase pertama hidupnya, yang dia sebut sebagai era survival mode atau mode bertahan hidup. Ini adalah masa-masa di mana ambisinya itu bukan dibentuk karena keinginan, tapi lebih karena keadaan yang maksa. Sebenarnya impian dia awalnya tuh simple dan bisa dibilang cukup tradisional. Dia pengen kuliah di luar negeri, ketemu cowok yang baik, terus nikah. Ya, impian yang wajar banget lah buat banyak orang. Tapi ya namanya hidup, kadang rencananya nggak selalu mulus. Nah, di sini kelihatan jelas banget rangkaian kesulitannya. Rencananya kuliah di Singapura itu harus kandas di tengah jalan gara-gara masalah keuangan keluarga. Akhirnya, dia terpaksa kerja di Indonesia tanpa ijazah sarjana dengan gaji di bawah UMR. Bayangin, saking susahnya, dia sampai harus nginep di kantor buat hemat ongkos. Dia juga coba macam-macam bisnis sampingan, malah sempat ketipu juga. Fase bertahan hidup ini benar-benar menanamkan satu hal di kepalanya. Pentingnya jadi mandiri secara finansial. Dari perjuangan itu, kita masuk ke fase berikutnya, era wanita mandiri. Nah, di sini nih, dia akhirnya dapat kesuksesan finansial yang dari dulu dia kejar mati-matian. Tapi anehnya, setelah dapat semua itu, dia justru ngerasa ada yang kosong, nggak sebahagia yang dibayangkan. Nah, titik baliknya itu ternyata pas pandemi. Bisnisnya hancur dan dia harus mulai lagi dari nol. Justru dari pengalaman pahitnya ditipu sama rekan bisnis, dia merasa terpanggil. Dia mulai bikin konten soal keuangan di media sosial. Tujuannya simple, supaya orang lain gak ngalamin hal yang sama kayak dia. Dan hasilnya, gila banget. Dia berhasil ngumpulin 100.000 pengikut setia. Dan yang bikin lebih gokil lagi, angka segitu dia dapatin dalam waktu kurang dari setahun loh. Pertumbuhan secepat ini nunjukin betapa kuatnya personal lady boss yang dia bangun waktu itu. Karirnya benar-benar meroket. Dia jadi konten creator full-time, bikin kelas online, buka bisnis dekorasi pesta sendiri. Pokoknya di usia 25, dia udah stabil secara finansial dan bahkan kolaborasi sama merek-merek besar. Kalau dilihat dari luar, hidupnya kayaknya udah jadi dream life banget ya kan? Tapi, nah ini dia bagian pentingnya. Di balik semua kehidupan impian itu ada pertanyaan besar. Kenapa dia nggak bahagia? Perjuangan yang tadinya di luar, sekarang pindah ke dalam dirinya sendiri. Ternyata ini masalahnya. Dia waktu itu ada dalam sebuah hubungan di mana pasangannya punya ekspektasi ganda. Pengennya dia jadi wanita karir yang sukses, tapi di saat yang sama juga jadi ibu rumah tangga yang 100% dedikasi buat keluarga. Dua tuntutan ini bikin dia ngerasa kejepit dan sadar gak mungkin bisa maksimal di dua-duanya sekaligus. Pengalaman kejepit inilah yang akhirnya membawa dia ke fase ketiga, menemukan perspektif baru. Dia mulai merenung, merefleksikan pengalamannya, dan ngebentuk filosofi hidup yang baru tentang apa sih arti hidup yang ideal buat dia. Dia jadi sadar, motivasinya buat kerja itu udah berubah. Udah bukan lagi cuma soal ngejar duit. Dia pengen kerjanya itu punya dampak. Atau paling enggak, dia punya waktu buat fokus ke hal-hal yang sifatnya personal, yang lebih dari sekedar keuntungan materi. Dan pemikiran barunya ini bukan tanpa dasar loh, dia benar-benar ngamatin sekelilingnya. Coba lihat tabel ini. Dia bandingin pernikahan orang tuanya, di mana keduanya sama-sama ngejar karir sambil ngurus rumah, dan hasilnya jadi nggak ada yang maksimal. Terus dia lihat pernikahan lain yang harmonis, di mana ada pembagian peran yang jelas. Suami fokus kerja, istri fokus di rumah. Menurut dia, modal kayak gini justru bikin masing-masing bisa unggul di perannya. Dari pengamatannya itu,
Dia jadi punya definisi baru soal pernikahan, bukan lagi sebagai sebuah batasan, tapi lebih kayak sebuah tim. Sebuah kemitraan strategis di mana tiap orang punya tugasnya masing-masing, biar tujuan bersama tim itu bisa tercapai secara maksimal. Oke, jadi dari perjalanannya yang naik turun ini, apa sih kesimpulan utamanya? Nah, jawabannya itu ada di pemahaman soal musim kehidupan. Tentang gimana setiap pengalaman itu punya kekuatan, dan pentingnya kita buat menerima fase hidup kita saat ini. Dia juga ngeliat ada fenomena yang menarik banget, yaitu sindrom rumput tetangga lebih ijo. Teman-temannya yang jadi ibu rumah tangga kadang curhat, ngerasa kehilangan jati diri dan mikir, coba dulu gue kerja ya. Sebaliknya, teman-temannya yang wanita karir malah ngeliat hidup ibu rumah tangga itu kayaknya enak banget, santai, bebas stres, selalu ada andai-andainya. Nah, kesadaran ini yang bikin dia jadi bisa menghargai masa lalunya. Kutipan dia ini kuat banget, aku tidak pernah menyesal kalau aku tuh pernah ada di fase kejar karir bertahun-tahun. Jadi, fase lady boss-nya itu bukan kesalahan, tapi justru bagian super penting dari perjalanannya. Jadi kenapa fase karirnya tuh berharga banget buat dia? Pertama, fase itu ngasih dia kesempatan buat gali potensi dirinya sampai maksimal. Kedua, pengalaman ini jadi vaksin anti penyesalan di masa depan. Gak bakal ada lagi tuh pertanyaan gimana kalau dulu. Dan yang ketiga, semua skill, pengetahuan, dan pengaruh yang udah dia kumpulin, itu semua bakal jadi bekal buat dukung keluarga dan visi suaminya nanti. Jadi, poinnya di sini bukan soal milih mana yang lebih baik, karir atau keluarga, tapi lebih ke gimana kita bisa merangkul dan nemuin tujuan di musim kehidupan apapun yang lagi kita jalani sekarang. Kalau emang sekarang musimnya ngejar karir, ya totalitas di situ. Kalau musimnya ngurus keluarga, ya fokus di situ. Setiap fase itu punya tujuannya sendiri. Nah, cerita kali ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Entah itu karir, keluarga, atau mungkin hal lain. Kira-kira, musim kehidupan ideal versi kamu saat ini tuh seperti apa? Kisah dia ngajarin kita kalau nggak ada jawaban yang salah selama kita jalaninnya dengan sadar dan penuh makna.